Assalamualaikum Football United, Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Ada artikel dari The Guardian, ini terkait dengan proses penjualan Manchester United. Jadi sampai dengan video ini gue buat, belum ada keputusan dari Rain Group atau dari Glazer setelah tahap kedua, di mana ada beberapa pihak yang mengajukan penawaran secara minor, dan juga dua kubu atau dua pihak yang memang difavoritkan nih akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United, Sheikh Jassim Al-Thani dari Qatar dan juga Sir Jim Ratcliffe dengan grup Ineos. Dari The Guardian ini mengatakan atau ditulis di sini, bisa jadi penawar Manchester United ini menunggu dan ya ada kekhawatiran kalau karena adanya krisis di dunia perbankan yang saat ini terjadi, terkait juga mungkin juga global recession atau resesi global, Glazer akan stay. Setidaknya ada satu penawar yang berpikir kalau pemilik saat ini bisa saja tetap stay di Manchester United karena permintaannya tidak tercapai. Dan beberapa pihak juga berharap untuk menerima jawaban dari penawaran-penawaran yang sudah dilakukan pekan ini. Penawar dari Manchester United berharap untuk mendapatkan jawaban dari penawaran mereka yang dilakukan sebelumnya ya, penawaran terakhir ini pekan ini. Namun ada juga ketakutan dari salah satu potensial buyer atau salah satu calon pemilik dari Manchester United kalau Glazer bisa jadi dengan menggunakan alasan krisis di dunia perbankan tidak menjual Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya di Britain dan juga bankernya apa nih? Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani ini mengatakan kalau mereka ingin membeli dari Glazer. Tentu saja Sir Jim Ratcliffe ingin membeli secara mayoritas dan Sheikh Jassim ingin membeli secara absolut, secara keseluruhan. Lalu ada juga Elliott Management yang ingin membeli secara minoritas. Dan juga ada beberapa laporan mengenai dari beberapa pihak ya, ini mulai skeptis dengan hal penjualan Manchester United ini. Para penawar ini pada tanggal 24 Maret sudah melakukan memasukkan penawarannya kurang lebih demikian dan menunggu jawaban dari Rain Group yang masih bernegosiasi dengan Glazer. Namun masih tidak jelas nih apa sebenarnya keinginan dari keluarga Amerika ini. Ada beberapa diskusi atau pendapat setidaknya dari satu calon pembeli kalau 6 bersaudara bisa saja memilih untuk tidak menjual dan mengatakan atau mengambil krisis perbankan untuk mencegah mereka untuk mendapatkan harga yang sebenarnya mereka inginkan sehingga mereka akhirnya membatalkan proses penjualan ini. Dengan angka peminjaman uang yang terus naik dan juga keterlibatan hutang yang akan semakin mahal, ini membuat Sir Jim Ratcliffe semakin konservatif atau mungkin ya gua anggap sih mengalami kesulitan juga ya untuk bisa menggelontorkan dana untuk membeli Manchester United dari Glazer. Dan Glazer sendiri ini tidak bisa mendapatkan persaingan yang ketat yang mereka inginkan dalam proses penjualan ini, dan kemudian mereka bisa mengatakan kalau ya permintaan mereka tidak tercapai, harga yang mereka inginkan tidak tercapai, sehingga akhirnya mereka memilih untuk tidak melepas Manchester United. Ada tanda dari turbulensi dari dunia keuangan ya. Bulan yang lalu Silicon Valley Bank ini menjadi bank terbesar di Amerika yang kolaps dari tahun 2008. Lalu juga ada Credit Suisse. Ini juga ada masalah ya bank ini. Tidak ada
akhir yang diharapkan secara cepat terkait dengan proses penjualan Manchester United ini bisa saja respon dari Rain Group, yaitu adalah memotong atau mengurangi jumlah peminat dari Manchester United. Artinya ada tahap ketiga ini kalau gua artikan ya, mungkin akan dua calon ya ataupun lebih sedikit, dan akan diperpanjang lagi nih proses untuk pembelian Manchester United ini. Artinya menurut gue sih dari artikel ini tulisannya seperti itu, kalau yang gue artikan ya ada tahap ketiga nih yang mungkin terkonsentrasi dengan jumlah yang lebih kecil dari calon potensial pemilik Manchester United selanjutnya. Itu juga bisa terjadi. Nah, itu tadi artikel dari The Guardian. Kabarnya kurang begitu bagus ya, mengenai kemungkinan Glazer tidak menjadi atau tidak melepas Manchester United. Alasannya adalah ya krisis perbankan ya kan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan angka yang mereka inginkan. Sebenarnya kalau menurut gue ringan amatiran, bisa ya bisa enggak. Ini pernah gue singgung juga di beberapa video gue sebelumnya dan akan gue ulangi lagi. Kalau mereka memilih untuk terus menggenggam Manchester United dengan situasi perbankan global atau keuangan global yang menuju ke resesi ya kan tahun ini, gue pikir mereka akan semakin kesulitan ini secara keuangan, Glazer. Lalu kalau mereka berkata bahwa tidak ada pihak yang peperangan harga untuk menawar Manchester United ini tidak terjadi karena ada krisis keuangan, gue juga berpikir ini alasan benar atau enggak, karena dari berbagai pihak yang akan mengajukan penawaran, beberapa memang mengandalkan pinjaman dari bank atau dari pihak lain, tapi kan ada satu pihak di mana mereka tidak membutuhkan hal tersebut, dari Qatar, Sheikh Jassim, jelas penawarannya. Dan kalau Glazer menginginkan ada tawar-menawar yang sengit ya di antara para calon pembeli dengan harapan angkanya akan semakin tinggi lagi ya, ini berarti membuktikan memang betul Glazer ini sangat tamak. Dan kalau seandainya ini kita berandai-andai kemungkinan terburuk, seperti yang mungkin Sobat Football United beberapa juga prediksi atau perkirakan ya di kolom komentar ya kan, wah ini kayaknya nggak bakal dijual bla bla bla. Kalau tidak jadi dijual, apa yang akan terjadi dengan Manchester United? Dari sisi transfer, ini kan yang sering dikhawatirkan oleh Sobat Football United ya kan, wah nanti Manchester United nggak bisa beli pemain bla bla bla. Gua pikir tidak. Gua pikir Glazer tetap akan menggelontorkan uang dengan pinjaman tentu saja untuk dana transfer. Kenapa dana transfer ini penting? Karena ini juga akan terkait dengan branding ya Manchester United secara global, yang kaitannya nanti juga ke valuasi. Dikabarkan sebelumnya dari sebuah artikel ya mereka punya batas kok sebenarnya untuk meminjam uang itu. Kalau tidak salah angkanya di sekitar 200 atau 300 juta US dollar, gue lupa, sekitar segitulah. Artinya mereka punya sebenarnya dana, walaupun dana itu adalah dana pinjaman. Yang bisa menghalangi itu adalah peraturan dari financial fair play itu saja. Kalau seandainya tidak ada masalah dengan itu, ya mereka akan bisa beroperasi, artinya mendatangkan pemain dan lain-lain itu tetap bisa. Dan ini yang juga terjadi kan selama beberapa tahun belakangan. Lalu nggak ada masalah dong? Oh tidak, menurut gue tetap ada masalah. Itu hanya satu poin saja dari sisi transfer. Dari pihak lain, dari sisi lain, dari elemen yang lain, pengembangan Carrington, fasilitas latihan, mungkin teknologi yang lebih beradaptasi dengan situasi terkini, stadion yang jelas akan menyedot uang yang sangat besar, ini akan macet. Nanti masalahnya tuh akan ada di sini. Sehingga ya situasinya akan semakin buruk. Manchester United bisa saja mendatangkan pemain-pemain kelas bintang ya, kelas 1, pemain premium, apapun itu, siapapun itu. Tapi setelah mereka datang ke Manchester United, ya mereka tidak akan mendapatkan hal yang bisa
memaintain, apalagi memacu kualitas mereka untuk lebih tinggi lagi. Manchester United akan semakin tertinggal dari sisi infrastruktur, dari sisi teknologi, dari sisi fasilitas terhadap tim-tim lain. Dan juga stadion untuk fans ya, fasilitas pelayanan terhadap fans, kenyamanan kepada fans. Ini juga akan mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang akhirnya secara jangka menengah, gua melihatnya Manchester United nanti secara global branding juga akan semakin turun, akan semakin menyusut. Walaupun Glazer mungkin akan mendatangkan pemain bintang siapapun itulah katakanlah. Gue berpikir sih itu hanya untuk jangka pendek, jangka menengah apalagi jangka panjang ya kalau mereka tetap ada di Manchester United. Ya belum lagi biaya operasional biaya transfer yang mereka dapatkan dari hutang. Ini kan juga akan semakin memperburuk situasi keuangan bagi Glazer sendiri. Sehingga ya kalau mereka ternyata dalam 1, 2, 3 pekan ke depan ini, mudah-mudahan enggak ya, ternyata memutuskan untuk tidak menjual Manchester United, jangka pendek mungkin kita tidak akan langsung melihat nih, wah Manchester United akan kekurangan dana transfer. Dari situ kayaknya mereka nggak akan mengurangi ya, tapi dari sisi yang lain dan efeknya tetap menurut gua sih sama-sama buruk, sama-sama jelek bagi Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya terkait dengan artikel dari The Guardian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.